Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Please open up your PDF. We continue page halaman 10. Halaman 10 al-muqaddimah. Mr. Niki, please read. Arabnya saja. Wa tashtamilu ala salasi masailah. Ketemu? Did you find? Oke, silakan dibaca. Sin itu singkatan dari apa? Soal. Jim, jawab ya. Yesterday, we already knew that this kitab is composed by soal or question and answer. Silakan dibaca. Ma ma'nal aqidatil islamiyyati. Terus? Al-aqidatu islamiyatu al-umur ya'taqiduha ahlul islami ay bisihhatiha. Oke, yang pertama ini ada 3 soal. Soal pertama, the first question, ma ma'nal aqidah al-islamiyah. Oke, apa arti dari akidah Islamiyah? Al-aqidah Islamiyah hiya al-umur, yakni beberapa perkara allati ya'taqiduha ahlul Islam. Ay yajzimuna bisihhatiha. So, the aqidah, al-aqidah, this is from kata ini, ain qaf dal. Akidah itu artinya keyakinan, or same like belief. Nah, karena kita meyakini sesuatu, maka kita terikat terhadap sesuatu tersebut. Maka, if there is someone who decided to get married, ya toh, between male and female, ada namanya akad. Akad ya ini. Ada istilahnya akad nikah. Akad nikah itu apa? Ya adanya ikatan. Dia meyakini hubungan itu sah. Mereka meyakini saling percaya untuk membina sebuah hubungan. Nah, kata akad itu sama artinya. Keyakinan, terikat atau ikatan. Dalam bahasa Indonesia kalau orang nikah harus ada yang namanya akad. Yang percaya terhadap perkara tersebut siapa? Ahlul Islam. Ahlul Islam, Muslim, or mukmin. Bahasa Inggrisnya apa kemarin? Orang yang beriman itu sebut apa? Believer. Kalau orang yang tidak percaya, unbeliever. Orang kafir, orang musyrik, dan seterusnya. Dan yajzimuna bisihhatiha. Mereka itu mantap. We must have a strong belief bisihhatiha, dengan sahnya atau kebenarannya. Tidak boleh orang itu ragu-ragu. There is no room for hesitation. Ragu-ragu nanti gimana ya pas kiamat. Benar enggak kiamat itu. Atau meragukan keaslian Al-Quran seumpamanya. Enggak bisa. Harus mantap, harus seyakin-yakinnya. Itu namanya akidah. Keyakinan yang mengikat seseorang terhadap apa yang dia yakini. Makanya para ulama itu, kalau seperti di dalam Rotibul Haddad, itu susunan di antara kalimatnya adalah amantu billahi zahiran wa batinan. Ada kalimat seperti itu. Atau yang paling gampang, yang kamu semuanya hafal sejak kecil, baca saja dengan penuh keyakinan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasulullah. Itu powerful sekali itu. Cuma kadang kita enggak mendalami hakikat maknanya. Coba 3 kali aja kita baca pagi, kemudian sorenya atau malam. Dalam sehari kita baca 2 kali, wirid pagi dan wirid petang. Sambil betul-betul diresapi maknanya. Rodi itu, apa artinya rodi itu? Saya ridho ya Allah, pasrah. Apa artinya pasrah?
Bahasa Inggrisnya apa? Surrender apa? Pasrah, ngalah, wis pokoknya kabeh untuk Allah. Rodi itu ya Allah saya ridho. Billahi robba sebagai itu Tuhan. Kemudian yang kedua wabil islami dina. Ya Allah aku pasrah, saya yakin-yakinnya sepenuh hati Islam ini agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Dan yang terakhir saya ridho ya Allah tanpa ada pertanyaan apapun, tanpa ada keluhan. Nabi Muhammad itu nabiyyaw wa rasulah. Udah itu aja baca 3 kali. Insya Allah akidahnya kuat. Cuma itu tok. Kalau ulama-ulama ada yang mendawamkan membaca ayat kursi before sleeping. Tapi bacanya ya berkualitas. Mulai dari pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Dialah yang maha hidup, maha yang berdiri. Ya, maha yang kuasa. Itu dimaknai betul-betul sebelum tidur itu. Itu berkualitas daripada kita baca rutinitas tapi tidak diresapi maknanya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Terus la ta'khuduhu sinatun wala naumun. Allah tidak mungkin sinatun. Sinatun artinya ngantuk, wala naumun tidur. Bagaimana kalau ada Tuhan terus ngantuk diluk tok, pasti alam raya ini akan kolaps, akan crash dan seterusnya. Ya. Terus la ta'khuduhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya milik Allah yang ada di langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa menolong kecuali atas izinnya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di depan, ada yang di belakang, masa depan, masa lalu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada batasan, tidak ada sesuatu yang bisa meliputi illa bima syaa, kecuali kelawan kehendak Allah. Wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal alim. Coba perhatikan ayat kursi itu menurut keterangan ulama dari awal sampai akhir tadi yang kita baca itu hanya membicarakan zatnya Allah. Tidak membicarakan manusia, tidak membicarakan makhluk, tidak membicarakan kelompok malaikat, kelompok jin. Itu dari awal sampai akhir itu memuji-muji sifatnya Allah. Allah la ilaha illa itu tadi. La ta'khudhu sinatun wala naum, enggak ngantuk, enggak tidur. Semua milik Allah. Itu kan kita muji-muji Allah itu. Itu kalau baca sekali itu aja terus diresapi, mentes. Itu sudah jadi wali ya. Wali itu apa? Orang yang dicintai Allah meskipun cuma sebentar. Ada orang yang jadi wali hanya karena apa? Karena ketika dia makan dia bersyukur banget. Ya Allah saya ini pendosa, banyak salah, banyak lalai, banyak alpanya, kok masih dikasih rezeki. Kok masih dikasih makan yang enak, lidah masih bisa ngecap rasa the taste yang sangat enak. Itu disyukuri banget itu. Baca basmalah dan seterusnya. Ada yang jalur wali hanya karena apa? Menikmati makanan. Dia melihat nasi itu ingat proses yang panjang, ini dulunya beras. Ya, ditanam proses yang panjang, bersyukur, dele dan sebagainya, jadi tempe. Nah, coba kita tafakur halal yang sepele kayak gitu itu. Mau ayat kursi ditemani terus mangan yang ngono disyukuri. Makanya kayak para habaib itu seperti Habib Lutfi itu kalau sudah di depannya dihidangkan makanan, beliau pakai sopan santun, ndak terus copot baju mangan koyo wong sing dek warung gitu. Itu kan ndak menghormati proses. Tapi kalau para ulama pakai baju yang rapi, kenapa kok panjenengan mau makan kok pakai baju yang rapi, yang sopan? Saya menghargai ini dari tangan ke tangan, proses yang panjang dari petani sampai tersaji di meja makan kita itu kan bersyukur sekali sudah. Tanpa ada kesusahan. Ya, bila haulin wala quwwatin kita sudah disediakan di dapur. Coba sampai kalau dari awal terlibat proses kan capek. Masak di dapur itu kayak apa, prosesnya yang panjang itu. Nah itulah apa akidah yang sepele tadi, akidah yang kelihatannya remeh seperti raditu billahi robba itu betul-betul bentuk kepasrahan, bentuk ketundukan kita pasrah kepada Allah. Yang kedua, sin ma makna al-Islam. Apa makna Islam? Al-Islam huwa al-iqrar bil lisan, yakni mengakui, ikrar dengan lisan. Kemudian wat tasdiq bil qalbi, membenarkan melalui hati. Jadi pengakuan itu bukan hanya sekedar diucapkan secara zahir ya. Mulut kita ini kan suatu yang nampak, suatu. Tapi dalam hati itu ya harus mengakui betul. Makanya ketika baca raditu billahi robba, sambil merem, sambil diresapi, hati kita itu betul-betul mengakui gitu loh. Maka kata Gus Bah itu, ulama dulu itu kalau sujud,
Yang sujud itu bukan zahirnya saja, bukan hanya sekedar menaruh jidat kita, kepala kita di atas lantai, bokong ditaruh di atas. Itu kan sujud toh. Tapi para ulama itu, ya Allah saya sujud sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa samahu. Saya juga sujud sajadah mukhi, otak saya, pikiran saya sujudkan kepadamu ya Allah. Pendengaranku, penglihatanku, perkataanku, nafsuku, semuanya sujud kepada Allah. Semua anggota tubuh sujud kepada Allah. Bukan hanya meletakkan kepala tok. Yo nek neng versi medis, in the medical view, sujud itu melancarkan peredaran darah di otak. Oke lah. Itu kan secara medis toh. Tapi secara batin kita itu apakah semuanya sudah tunduk? Apakah nafsu kita sudah ditundukkan, disujudkan? Keinginan-keinginan, khayalan-khayalan itu ya apa? Angan-angan. Ya ilusi dan sebagainya. Kadang kita terlalu mikir terlalu jauh. Lali nek sujud sekedar moco wirid tapi hatinya belum hadir. Nah, para ulama itu kalau sudah sujud semuanya disujudkan, semuanya ditundukkan. Nah, itulah makna Islam, bukan hanya di mulut tapi juga membenarkan dalam hati. Kita beriman dengan adanya Rasul. Tapi kan kita tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi secara fisik. Terus bagaimana Anda mengikrarkan saya beriman? Gimana kalau saya tanya, kamu kan belum pernah ketemu si A, tapi kok kamu percaya? Meskipun melalui buku, cerita, dan sebagainya, dari mulut ke mulut. Kita memang tidak pernah bertemu Rasulullah secara langsung, tapi hati kita mengakui, hati kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi pembenarannya itu melalui hati, syahadatnya itu melalui hati. Bi anna jami'a kelawan sekabehane perkara jaa kang teka apa ma bi apa bihi kelawan ma sapa bihi kelawan ma sapa nabiuna, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku haqqun wasidqun, yakni benar dan jujur, atau sama artinya hak itu ya nyata atau benar, sidqun ya artinya benar. Contoh begini. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, ya toh, itu kan mayoritas kaum kafir Quraisy itu menjadi kesempatan untuk membuli Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad ini lagi ngelantur ini paling. Masa perjalanan yang sejatinya itu 6 bulan, the travel, the distance is about 6 months. From, dari mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Mu'jizat, itu dari 3 kata. Ain, Jim, Zai. Zai atau Za. Ajaza artinya lemah. Bahasa Jawa ini apes. Kenapa dinamakan mukjizat? Melemahkan argumen orang yang menentang. Itu namanya apa? Mukjizat. Kemudian Nabi untuk membuktikan bahwa beliau adalah memang betul seorang Nabi, ketika didatangi sekelompok jin, Nabi ngawe. Apa ngawe? Wave. Ya. Melambai tangannya kepada pohon yang ada di depannya itu. Sini, ta'al, come here. Pohon itu tiba-tiba tercabut dari akarnya, kemudian jalan. Jalan mendekati Rasulullah. Setelah melihat itu, jinnya kaget ya, dengan sesuatu yang luar biasa, sama Nabi suruh kembali lagi. Straight, balik. Kembali lagi, jalannya sekian ratus meter. Dia tertancap lagi akarnya, kembali seperti kondisi semula. Nah, anggap aja dari sini ke sini. Nah, tempat ini, masjid yang sekarang ini disebut dengan Masjid Jin. Kemudian yang ini, yang depannya lurus itu disebut dengan Masjid Syajaroh. Kemarin saya ke sana. Ini jarak dari Masjidil Haram sangat dekat sekali. Jalan kaki 300 meteran lah. Ini lurus. Sekarang masih ada itu. Masih ada sekarang. Tapi masjid ini ditutup. Biasanya hanya dipakai untuk sholat-sholat tertentu aja. Nah, semua peristiwa Nabi di sana itu dijadikan masjid. Kayak Nabi dilempari batu di Taif. Kemudian Nabi bersembunyi di sebuah kebun kurma. Lokasi itu sekarang jadi masjid. Ya, Nabi pernah apa umpama di tempat ini, terus ada sahabat lihat. Jadi semacam napak tilasnya. Nah, ini ada ini. Ini jaraknya lurus sekali dan itu ada. Masjid Jin, Masjid Syajaroh dulu ada kisahnya. Itu kita harus percaya terhadap seperti itu. Belum lagi yang lain. Rasulullah dulu waktu kecil, ini kata Habib Umar ya. Kalau main-main itu suka menggerakkan tangannya gini sambil nunjuk bulan. Bulan itu bergerak. Jadi tidak kaleng-kaleng ya mainannya Kanjeng Nabi ini. Kalau anak sekarang, anak saya mainan truk-truk gitu ya, mobil gitu. Kalau menjadi itu gini.
Ketika besar kan insyaqqatil qamar. Jadi beliau bisa membelah bulan hanya dengan isyarat seperti ini. Itu banyak sekali mukjizat. Makanya ketika di Maulid Tiba itu kan banyak puji-pujian kepada Kanjeng Nabi. Pengarangnya itu kayak dalam kondisi yang mabuk, dalam kondisi yang dalam tanda petik itu betul-betul cinta terhadap Nabi sehingga karangannya seperti itu. Karangannya itu muji-muji Kanjeng Maulid Tiba. Sama ketika Nabi diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu dari perkampungan Bani Sa'ad di atas bukit. Terus setiap setahun sekali, satu kampung rame-rame turun ke bawah, ke Mekah. Mekah itu lembah di bawah. Tujuannya apa? Satu kampung Bani Sa'ad itu profesinya adalah rodoah. Giving, apa itu ASI? What do you say in English? Giving apa? Breast ya. Giving breast. Memberikan ASI itu memang profesi di sana. Di sini beda budaya. Di sana itu ada profesi untuk memberikan susuan. Nah itu ketika datang ke sana, keledai yang ditunggangi oleh Halimah Sa'diyah ini loyo. Kemudian singkat cerita setelah bertemu dengan pamannya Rasulullah Abdul Muthalib, ditawari bayi ini. Vibnya Halimah Sa'diyah itu kayak beda melihat bayi ini. Akhirnya mau diterima, dibawa pulang kembali ke kampung Bani Sa'ad. Di perjalanan keledai yang asalnya loyo ini menjadi semangat. Bahkan balap yang lainnya. Sampailah nyampe di perkampungan Bani Sa'ad. Itu kan dikisahkan dalam Maulid Tiba itu. Di sana bagaimana ketika Rasulullah diasuh di sana? Ya, itu pertumbuhannya luar biasa. Melebihi anak-anak seusianya sebayanya. Menjadi berkah keluarga Bani Sa'ad itu. Yang asalnya miskin, ternak gembalanya ini tiba-tiba beranak banyak, hasil susunya banyak. Halimah dan suaminya mengatakan anak ini membawa berkah. Sampailah terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi ketika masih kecil ya, bermain-main di lapangan bersama temannya, didatangi oleh 3 sosok yang berbaju putih, anak-anak lari, tapi Nabi tertegun keheranan, kemudian dengan lembut dibaringkan, kemudian dibelah itulah. Nah itu salah satu sesuatu yang harus kita yakini. Ada rahasia itu semua Allah mendesain. Kenapa kok Nabi pertanyaannya harus diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu dari kata halimah, halimun, ulas asih. Nama itu akan mempengaruhi karakter anak yang disusui. Halimah Sa'diyah itu sifat karakternya yang penyabar, yang santun, halimah, halimun. Itu mempengaruhi karakternya Nabi. Dan para sejarah itu mengupas, Nabi itu diasuh di tempat yang steril udaranya. Karena kan di atas, anggap aja kayak di pujon lah, atau di batu. Anak yang tumbuh di udara yang bersih, itu fisiknya akan sehat. Dan bayangkan Kanjeng Nabi itu setiap hari naik turun. Naik turun tempatnya kayak di Wonosalam gitu, itu tidak secara langsung melatih fisiknya Rasulullah, bahwa seorang pemimpin kelak harus punya fisik yang kuat. Dan ada kaedah dalam bahasa Arab, dari suku Arab, bahwa semakin remote, semakin pelosok sebuah komunitas, semakin steril bahasanya. Ayo coba anak-anak yang di Surabaya, di Jakarta, bahasa Indonesianya kan kacau. Bahasanya kan bahasa yang gaul dan sebagainya. Itu Nabi itu berada di perkampungan Bani Sa'ad itu, bahasa Arabnya itu bahasa yang fushah, bahasanya yang bahasa Arab yang resmi, dan itu melatih linguistiknya Kanjeng Nabi. Ayo coba kalau seandainya Nabi tumbuh besar di Mekah. Nah itu kan Mekah itu kan tempat bertemunya semua negara-negara untuk melakukan tawaf dan melakukan transaksi ekonomi. Karena dari berbagai negara ketemu, maka bahasa juga akan tercampur. Nah, Nabi sejak kecil dititipkan di jauh sekali perkampungan Bani Sa'ad. Satu, udaranya bersih dan itu bagus untuk pertumbuhan. Yang kedua, fisiknya juga kuat. Kemudian yang ketiga, bahasanya, bahasa Arabnya Rasulullah fasih. Dan inilah kemudian menjadi bekal Rasulullah. Rasulullah kalau berbicara kepada siapapun, tidak ada orang ceritanya, please repeat, karena ngomongnya tidak jelas atau artikulasinya tidak jelas. Siapapun, baik orang itu terpelajar maupun orang Baduy, orang kampung, faham. Ya, Nabi itu karena sudah dibekali oleh Allah, utitu bijawami'il kalim. Saya diberi Diberi Al-Quran, diberi bahasa yang siapapun akan faham. Maka Nabi kalau tidak faham kan pasti akan diulangi 3 kali. Sampai orang itu faham. Tergantung tingkat intelijensianya. Dan itulah kita meyakini itu semua.
dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ma arkanul akidah al-islamiyah, suha, apa yang menjadi rukun-rukun akidah Islamiyah, yakni asas. Asas itu dasarnya, pilarnya, ya. Yang pertama, arkanul akidah al-islamiyah sitatu ya, ada berapa? Rukun akidah ada 6, atau rukun iman sama. Yang pertama, al-imanu billah wal imanu bimalaikatihi, iman kepada malaikatnya Allah. Ada berapa yang wajib kita imani? Yang wajib ada 10. 10 itu adalah malaikat yang utama, malaikat VVIP. Malaikat sing gak terkenal ya wakeh. Ono malaikat iki, cuma malaikat yang VVIP itu yang wajib kita imani ada 10. Wal imanu bi kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Ada 4 yang wajib. Kemarin saya terangkan ada suhuf, ya dah. Suhuf, ada kitab. Ada nabi yang menerima keduanya, yo nerima suhuf, yo nerima kitab. Ada yang cuma suhuf saja. Ya, dalam ayat diterangkan suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa berarti oleh kitab dan suhuf. Kalau Nabi Ibrahim hanya menerima suhuf. Suhuf itu artinya apa? Lembaran. Nabi Daud itu apa? Ya suhuf, ya kitab. Kitabnya apa? Zabur. Nanti dijelaskan di sini ada berapa halaman, terus suhuf yang beredar itu dulu berapa. Nabi Daud itu adalah seorang nabi yang bergelar raja, yang diyakini oleh 3 agama. Kalau menurut orang Jus, apa Jus? Yahudi itu adalah David, punya anak, seorang raja juga, Solomon. Nabi Sulaiman. 2 itu ayah dan anak itu raja, yo nabi yo raja. Cuma Nabi Daud itu tipikal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Senengane maca tasbih, senengane wiritan, itu Nabi Daud. Tapi kalau anaknya Nabi Sulaiman tidak terlalu suka wirid, tidak lama-lama kalau wiritan, tapi pinter masalah politik, pinter masalah hukum, itu Nabi Sulaiman. Makanya dia kerajaannya besar sekali. Nabi Daud sukanya wiritan. Wal imanu bi rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya Allah. Wal imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Wal imanu bil qadari, iman kepada qada dan qadar. Qada itu artinya ketentuan atau ketetapan Allah. Ya. Qadar itu artinya takaran atau ukuran. Ya, atau samalah dengan kepastian. Kepastian Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas, ya. Coba dilihat sebentar. Scroll ke bawah halaman 15. Al-mabhasu al-awwal. Sudah ketemu? Pembahasan yang awal. Fil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Coba dibaca Mister siapa ini? Muzaki. Na'taqidah kita muttasifun bi jami'i sifatil jami'i sifati nuk. Oke, ini bagus ini ya. Soal yang pertama, bagaimana sih kita itu beriman kepada Allah secara global? Bukan secara princi ya, tapi secara global, secara umum. Jawabannya mudah saja. Kita berkeyakinan bahwa Allah itu adalah bersifat dengan semua kesempurnaan. Semua kesempurnaan. Makanya kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kabehane puji kulillahi, tetap kedua Allah. Semua puji. Kalau Anda dipuji orang pintar, berarti itu kembali ke Allah. Pintar, ganteng, ayu, dermawan, sabar. Itu kalau kita
Tidak mempelajari tauhid, nanti itu kita mikirnya itu untuk diri kita sendiri. Padahal itu seharusnya dikembalikan kepada Allah. Saya gini ini karena Allah. Anda jangan nyangka Anda lagi rajin-rajinnya ibadah, lagi khusuk-khusuknya seolah-olah Anda mendekati level malaikat. Itu bukan karena Anda sendiri, tapi memang karena hidayah Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza laula an hadanallah dan seterusnya itu. Itu memang karena ditunjukkan oleh Allah. Jangan GR dulu. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ulama-ulama dulu itu kalau dipuji-puji oleh orang lain, sama muridnya kayak atau sama tamu dipuji, langsung dikicepno ya lambene. Ini. Karena beliau tidak mau terus-terusan dipuji. Itu nanti bisa melenakan, bisa melalaikan. Itu kita kembalikan kepada Allah, sifatul kamal. Makanya orang-orang yang sudah ma'rifat itu, dia melihat segala sesuatu itu, melihat Allah dah. Melihat alam, melihat Allah. Jadi makhluk itu sudah tidak tampak baginya. Nah ini sudah level yang sangat tinggi sekali. Melihat alam ini kan bagus sekali nih. Taman depan ini atau sawah yang membentang itu. Ingat Allah sudah. Jamal, oh ini Jamal, ini the beauty. Beauty-nya Allah, keindahannya Allah. Saya tuh bersyukur loh, mungkin kemarin saya sudah cerita ya. 2 hari ini kan saya menikmati pagi hari karena di sana itu pagi kan panas. Ya, ketika ngantar anak sekolah terus lewat sawah itu. Bersyukur hidup di Indonesia. Ya, melihat sawah, udaranya anget, enggak ekstrim. Kalau sana kan 44 derajat. Betapa sore itu ya panas, menjelang maghrib itu panas itu di sana itu. Sini ini enak sekali. Mau tinggal di Manchester atau di London, kalau musim salju, enggak bisa keluar rumah. Ya, pakai baju yang double-double itu. Sana kan dingin sekali. Indonesia ini sudah enak. Nah, melihat seperti itu kita ingat Allah. Tapi kemudian kontradiksinya, munazzahun an jami'i sifatin nukson. Terbebas, terbersihkan dari semua sifat-sifat yang kurang. Sifat-sifat kekurangan. Maka begini, menurut Prof. Quraish Shihab, saya sering mengutip beliau karena idola saya memang. Kata subhanallah, kalimat tasbih, subhanallah. Coba kita perhatikan, di sini hurufnya apa? Sin, ba, ha. Ahli tafsir itu mesti membahas itu per huruf. Ini ada kata sabaha. Sabaha itu apa? Menurut Prof. Shihab, ya lucu juga. Sabaha itu renang. Sabaha atau sabiha atau sabaha yasbahu artinya apa? Berenang. Orang yang berenang itu kan gerakannya seperti ini. Nah, menurut beliau itu itulah tasbih, membersihkan Allah dari segala kotoran-kotoran, kekurangan-kekurangan seperti orang yang berenang, dia bertolak dari posisinya menuju ke depan sana sambil menyingkirkan sesuatu yang di depannya. Nah, itulah renang itu kan dari kata sabaha yasbahu. Subhanallah artinya Maha Suci Allah itu kita membersihkan yang jelek-jelek, prasangka-prasangka kita yang buruk, bahwa itu semuanya tidak mungkin melekat pada Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah itu ya sambil menafikan, menegasikan semua hal-hal yang kita ini tidak tepat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suudon kepada Allah, nelongso. Kawitane saya wiritan astagfirullah, tambah suwe wiritane tambah dibelokno ambek setan. Eling kesalahane terus mari ngono meraung-raung, sedih terus ndase dibentuk-bentukno ya Allah gitu. Itu kan terus dibelokno ambek setan kan itu. Nggak boleh. Kalau menurut ulama sufi itu sing dieling ojo kesalahanmu tok. Sing dieling kenikmatanmu juga. Harus fair dong. Maka Kanjeng Nabi itu kalau mengajari Sayyidul Istighfar itu sudah tepat. Hafal Anda Sayyidul Istighfar. Allahumma Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu. Nah, terus yang ini. A'udzubika min syarri ma sonatu abu ulaka binikmatika alaih. Ya Allah, saya mengakui nikmatmu, tapi juga wa abu bidhambi, saya juga mengakui saya salah. Fafili fa innahu la yafiru dzunuba. Itu Sayyidul Istighfar, itu istighfar yang paling utama. Ulama itu kalau sudah istighfar itu pasti nangis. Allahumma ya Allah Rabbi, engkau Tuhanku, la ilaha illa anta khalaqtani, engkau yang menciptakanku bukan yang lain. Wa ana abduka, saya ini adalah hambamu, bukan hamba yang lain. Wa ana ala ahdika, saya ini terikat janji dengan engkau. Dan seterusnya.
Itu ya. Nah, itulah kata subhanallah. Satu saja wirid ini kalau kita tahu di antara hakikatnya, di antara rahasianya itu kita munazzahun, menegasikan. Tidak ada suatu, justru kotoran itu ada dalam diri kita. Ya, kita ini tidak sempurna, tapi Allah itu kalau sudah subhanallah, suci, bersih dari segala hal. Ya, kita singkirkan prasangka-prasangka buruk itu dari diri kita. Nah, itulah pembahasan sedikit kita pada pagi hari ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Ya, jadi ini sekali lagi kitab Jawahirul Kalamiyah. Ini kitab yang very basic yang dipelajari di pesantren. Sebenarnya masih ada lagi yang bawahnya ini kalau tidak salah Aqidatul Awam. Ada Alala, ada Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu yang ada bait-baitnya itu syair-syair ya. Sangat basic, tapi ini juga cocok lah untuk Anda ya. Tapi nanti saya minta tolong difahami. Ini kaitannya dengan prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Nah, nanti kita pelajari juga apa itu as-sirat al-mustaqim. Apa itu istiwa alal arsh, bersemayam di arsh itu maksudnya seperti apa. Kemudian siksa neraka, nikmat kubur, siksa kubur, semuanya ada di sini. Malaikat, definisi malaikat itu apa? Jin itu apa? Setan itu apa? Semua yang gaib itu diajarkan di sini. Itu Allah alam. Biswab Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته تحمي يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.